Nah, untuk yang hari ini, mungkin ini kan kuliah di konsep permodelan sistem ya Pak ya. Nah, ini di model yang pertama, ini yang terkait dengan pembahasan nanti kuliah hari ini itu adalah terkait ini contoh Pak. Jadi bentuk aplikasi terkait dengan suatu sistem. Nah, seperti yang kemarin tugas UTS yang sudah saya berikan. Kalau Bapak punya suatu bentuk masalah sistem, satu masalah gitu ya, itu kita belum menyelesaikan masalahnya. Tapi bagaimana kita bisa mendeskripsikan masalah itu dulu sebelum nantinya kita melakukan pendekatan terkait dengan hasil solusi. Nah, biasanya Pak, maksud saya itu adalah biasanya saat kita mendeskripsikan itu kadang-kadang kan ada suatu miss begitu ya. Miss itu artinya kesalahan kita di dalam suatu menyampaikan. Misalnya cara sudut pandang kita terkait dengan masalah itu di titik A, tapi kadang orang lain itu di titik B begitu kan ya. Nah, ini makanya kita perlu menyamakan begitu. Seharusnya kalau kita menggambarkan dari suatu masalah, itu baiknya seperti apa begitu. Nah, ini makanya ke arah topik masalahnya dulu. Ini contoh aplikasi masalahnya itu adalah masalah di lubang ozon. Ini coba kita diskusi aja ya. Nah, ini mungkin garis besar dari pembahasan terkait dengan pertemuan ini itu adalah bagaimana nanti kita bisa merangkai atau meringkas masalah tadi itu nanti dengan banyak metode. Mungkin salah satunya adalah penggambaran rich picture yang kemarin Bapak gunakan ya. Lalu ini mengidentifikasi beberapa aspek yang menarik dan menentukan sistem yang relevan pada aspek tersebut. Artinya misalnya begini, kalau ada suatu masalah tadi, itu bagaimana cara sudut pandang kita menyelesaikan masalah tadi. Nah, di sini mungkin kita harus menentukan titik poin mana yang dijadikan fokus utama dari penyelesaian masalah kita. Contoh misalnya Bapak punya suatu case, misalnya kalau kemarin kan kasusnya adalah penyelesaian suatu COVID begitu kan. Nah, COVID ini kan luas. Nah, Bapak bisa berikan gambaran gitu kan. Oh, masalahnya ini adalah di COVID. Tapi nanti Bapak tunjukkan arah dari inginnya penyelesaian masalah kita itu di titik yang bagaimana. Apakah kita menyelesaikan masalah terkait dengan pencegahannya, misalnya begitu ya, pencegahan penularan, atau penyelesaian terkait dengan solusi agar COVID ini selesai, begitu, maksudnya itu yang terkontaminasi ini tidak terlalu lama, misalnya begitu. Nah, jadi identifikasi terkait dengan aspek apa, begitu. Nah, yang ketiga, mengenalkan formal dan mengenai konsep dari suatu model, misalnya begitu. Yang ini menentukan sistem yang relevan untuk masalah dari lubang ozon. Ini contoh ya Pak ya, lubang ozon merepresentasikan hubungan dari sistem dengan bentuk suatu diagram. Nah, ini kadang-kadang kita butuh suatu alat begitu untuk bisa menggambarkan terkait dengan gambaran masalah yang ada gitu. Nah, ini sistem konseptual dari model sistem itu kita sebut sebagai sistem model. Karena gambaran dari masalah itu kita modelkan gitu kan ya. Artinya gambaran dari masalah itu kita gambarkan ke dalam bentuk yang namanya kita buat sebagai model. Nah, yang nantinya model ini bisa merepresentasikan kondisi real system kita seperti itu. Nah, ini di sini dikatakan untuk melakukan pengenalan dari suatu situasi, biasanya kita harus mengenali 3 dulu, Pak. Bagaimana terkait dengan prosesnya, lalu struktur. Nah, personel itu adalah stakeholder di dalamnya. Ya, kalau misalnya begini, kalau bentuk model kita itu bentuknya adalah kompleks, begitu ya. Nah, ini kompleks, dikatakan kompleks di sini
adalah stakeholder atau personelnya ini banyak, Pak. Itu. Model yang kita gambarkan itu adalah model di mana stakeholder sistemnya itu adalah lebih dari 2 atau 1 orang. Seperti itu. Nah, bagaimana terkait dengan proses dan strukturnya? Biasanya kasus-kasus terkait dengan model yang kompleks begitu ya. Proses dan struktur belum dijelaskan dengan pasti, Pak. Jadi model masalah itu Bapak harus mengenali prosesnya apa dan strukturnya itu bagaimana. Proses itu adalah urutan ya Pak ya. Proses itu terkait dengan urutan, terkait dengan kejadian. Itu kita sebut sebagai proses. Nah, struktur ini adalah terkaitan, hubungan keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Baik itu misalnya proses itu kan dia juga punya urutan namanya. Apakah kita mau menggambarkan urutan dari prosesnya, ataukah menggambarkan urutan keterkaitan dari personelnya, gitu. Kalau urutan proses kira-kira apa contohnya? Bentuk masalah apa yang menggambarkan urutan dari suatu proses? Kira-kira apa? Ini masalah ozon tadi, Bu? Enggak, di luar itu, Pak. Coba, kira-kira apa? Kita luas saja. Kalau Bapak ngomongkan proses, itu kan berarti kan ada urutannya. Nah, ini kan kita ngomong struktur. Struktur kan berurutan. Nah, urutan dari proses atau urutan dari personelnya. Seperti itu. Kalau kita menyangkut masalah urutan dari proses itu seperti apa? Kira-kira? Input, output itu, Bu? Mungkin kasusnya itu seperti ini, Pak. Antrian. Nah, model antrian. Antrian itu kan ada urutan prosesnya. Nah, itu apa harus kenali. Atau mungkin kasusnya adalah misalnya ini ya. Urutan kalau kita ngomong proses itu bukan hanya antrian di jalan lini gitu ya. Tapi mungkin bisa jadi suatu proses di suatu ini Pak, sistem informasi gitu. Nah, itu kan ada urutan. Bapak kalau mengembangkan suatu sistem, itu sebenarnya kan ada proses urutan. Kayak contohnya itu kemarin GTA-nya siapa itu ya? Saya lupa. Pak siapa itu yang dia membuat atau mengkaji terkait dengan kepangkatan itu. Nah, itu. Jadi, ini Bu, Kapten Ardi Ferdiasto. Iya kan. Jadi ini di TI kok Pak. Di TI kan. Siap, Andi Ferdiasto. Kapten Koko anjing. Bu. Oh iya Pak Koko ya kayaknya. Andi bukan. Oh, personel Bu, Pak. Iya, tapi dia bukan bikin sistem informasi sebenarnya Pak. Ya, Kepangkatan sistem informasi Pak Koko. Iya, kepangkatannya. Nah itu kan ada urutan ya kalau setahu saya. Kan saya nggak tahu kalau nggak salah kemarin itu dibatasi khusus di wilayah atau lingkup apa begitu. Kalau Bapak tahu, saya nggak tahu. Apakah di lingkup kan urutannya banyak, saya nggak tahu mulai dari bawah sampai ke atas atau hanya di berapa tahap begitu. Saya ingat saya gitu. Di urutan pembuatan sistem itu, sistem yang dibuat Pak Koko itu, seingat saya kan ada ngumpulkan gitu ya Pak ya, kalau mau kepangkatan gitu ya Pak ya. Kumpulkan berkas, kumpulkan, pokoknya kalau nyatanya kan awalnya itu kan realnya itu kan ngumpulkan pemberkasan gitu. Nah nanti dari sistem itu tinggal katanya nyeken gitu. Nah, nanti verifikasinya juga dilakukan. Verifikasinya adalah verifikasi dokumen tadi. Gitu. Nah, itu urutan proses. Itu bisa. Kalau urutan dari sisi personel, nah ini urutan kita membentuk struktur personel apa kira-kira Pak? Jadi fokusnya itu adalah terkait dengan wewenang orang. Ini biasanya di personel ini. Ini kan kita menggambarkan dari sudut masalah kan ya.
apakah sudut masalah kita itu adalah fokusnya ke arah proses, begitu, atau kita melihat struktur dari masalah itu adalah melihat hubungan struktur di dalam stakeholder-nya. Nah, yang kalau hubungan struktur stakeholder itu gambarannya mungkin kita bisa menggambarkan hubungan real sistemnya itu digambar rich picture kemarin gitu loh. Contoh misalnya kasus apa misalnya ini pengaruh ini kemarin ini bisa jadi TS. Saking kemarin itu yang di S2 itu kurang berani, apa Pak Ervin itu yang udara sih. Kalau nggak salah kan kemarin itu ini kan ya Pak Prabowo itu kemarin beli banyak ini ya Pak ya alutsista itu Pak, yang pesan pesawat Rafale. Ya Rafale, jumlahnya sekitar berapa? Pak Ardila ingat 40-an kalau nggak salah ya. Jumlahnya itu banyak. 40 Ibu. Ya. Kalau nggak, nah itu kalau di pesawat itu belum hadir kan ya, belum sudah pesen tapi belum datang gitu kan ya Pak. Kalau kondisi sekarang berarti bagaimana? Itu masih persiapan kan? Itu menarik itu Pak, jadi TA itu Pak. Di situ kan ada unsur di mana ini Rafale itu kan punya teknologinya itu pasti terbarukan kan ya. Saya nggak tahu teknologinya apa Pak yang menarik dari pesawat itu. Mungkin ada yang tahu. Siap, mohon izin Ibu. Iya. Untuk teknologinya sebetulnya hampir sama dengan pesawat F-16 ataupun Sukhoi yang dari timur. Hanya menurut kami Rafale itu diambil karena dalam segi bisnisnya saja Ibu. Karena mungkin dapat harga murah dan bisa banyak. Sama aja Pak. Siap, karena kecuali kalau memang dibelikannya pesawat baru ya Ibu. Jadi bukan bekas mungkin bisa dilihat kualitasnya, tapi kan namanya barang bekas sebagus-bagusnya mungkin pasti ada kekurangannya. Loh Pak, kalau ini sebenarnya dari pembelian pesawat baru itu kan untuk mendukung operasi tertentu kan? Siap. Bukan begitu? Izin Ibu, kalau di dalam sendiri kami sebetulnya ada beberapa pejabat yang tetap menginginkan pesawat F-16 Viper karena itu dinilai lebih bagus untuk kondisi di Indonesia. Cuman kami kurang tahu ada kepentingan dari mana atau mungkin dari siapa gitu Ibu. Jadi untuk pengadaan tersebut lebih mengarah ke Rafale. Kalau dari TNI AU sendiri kemungkinan itu kan tidak bisa, hanya bisa menyarankan, tapi keputusan tetap di Kemhan. Iya. Nah ini kalau dikaitkan itu tadi Pak, terkait dengan personel struktur begitu ya. Nah ini bisa dikaitkan. Misalnya kaitan antara kebijakan dari atas tadi kan Bapak bilang ya, kita sudah mengikuti aja gitu kan. Nah ini dari sisi struktur, misalnya keterpihakan dari sisi penyedia fasilitas. Ini kalau sudah ditunjuk ya kalau katanya Pak Ervin. Penunjukan untuk apa nanti diletakkan di mana begitu. Ya sudah Ibu, kalau itunya diletakkan di Skadron 14 Ibu, karena Skadron 14 masih menggunakan Sukhoi yang dari Skadron 11. Oh gitu. 40-nya itu di situ semua? Ya rencana kemungkinan Ibu kan ada Skadron Hawk itu yang sudah akan banyak yang grounded, yang akan diisi di Skadron Pontianak sama Pekanbaru. Tadinya juga sama, rencananya juga Indonesia akan membeli F-16 Viper dan itu yang diisi oleh 3 skadron. Skadron 1 di Pontianak, Skadron 12 Pekanbaru, dan Skadron 14 di Madiun. Karena mungkin pemilihannya Rafale, kemungkinan alokasinya akan sama itu. Oh, berarti disebar di 3 itu ya, skadron itu ya Pak? Ya. Nah itu kalau berarti kan ada hubungan keterkaitan di skadron Pontianak, Pekanbaru sama yang ada di Madiun. Nah ini kita bisa kaitkan Pak terkait dengan masalah misalnya kalau kita angkat persiapan dari pesawat tadi.
seperti itu. Pesawat apa Pak? Tadi Rafale. Vale. Ya, itu terkait dengan struktur personil. Nah, di situ nanti kita bisa kaitkan kewenangan dari sisi setiap masing-masing skuadron mungkin ya. Nah, di dalam kesiapan dari pesawat itu sendiri. Misalnya kan, contoh, misalnya kalau dikatakan pesawat ini bisa siap begitu, kan pasti ada faktor-faktornya ya Pak ya. Misalnya kan kalau di kapal kan kesiapan dari kesiapan operasi itu kan Bapak punya kriterianya begitu kan. Apakah dinilai dari sisi divisi pesawat, maksudnya maintenance-nya begitu. Lalu bagaimana kesiapan personelnya begitu, ya kan? Nah, itu kita bisa kaitkan ke divisi-divisinya terkait dengan personel tadi. Seperti itu. Siap. Ya, itu menarik itu Pak kalau baru. Itu kapan sih Pak? Baru nanti akan dirilis datang begitu Pak? Rencananya. Siap. Kalau kami kebetulan yang kemarin ke sana itu udah skadron kami, Bu Jin, yang ngecek langsung Rafale. Beliau juga menyatakan kalau dibilang sih katanya ya sudah kita akan dapat pesawat yang sama lagi yang sebelum-sebelumnya katanya gitu. Mungkin kapan nanti Pak? Siap untuk datangnya kami kurang tahu Ibu. Mungkin setelah dananya sudah disepakati dan ke sana mungkin bisa jadi, karena nanti sebelum ke sana itu ada namanya TECREP Ibu, Technical Representative. Jadi ada beberapa pilot kita sama teknisi akan ke sana. Jadi bukannya itu udah fix Pak? Bukannya tinggal menunggu gitu? Siap, kurang tahu Ibu. Kalau biasanya itu sudah di atas sana Ibu. Karena sebelum-sebelumnya juga seperti Sukhoi Su-35 yang mau dibeli dengan lahan sawit atau lahan cengkeh kita, tapi ternyata sampai saat ini tidak jadi. Jadi masih banyak mungkin pertimbangan Ibu. Kadang antara kami juga belum tahu nanti yang jadinya. Bahkan ini sudah maju juga infonya, Viper yang Amerika sedang mendekati Indonesia untuk menawarkan F-16 Viper-nya. Oh, berarti belum ya Pak? Belum deal? Siap, kalau di atasnya kami kurang tahu Ibu seperti bagaimana mekanismenya. Oh iya ya. Kalau kami sering ada di grup, kebetulan kami ada di grup F-16 dan di grup Sukhoi. Jadi pejabat-pejabat sering memberikan komentar baik yang ini. Kami hanya membacanya saja. Iya ya Pak, siap. Oh, saya kira ya, paling tidak kan ada rencana, kalau pembelian kan nggak langsung begitu kan Pak, langsung hadir gitu kan. Dan 40 juga itu tidak langsung 40 Ibu, biasanya 6 dulu, baru kalau nggak 2 dulu Ibu biasanya. Cicil gitu kan. Ya. Nanti kan bisa adaptasi gitu loh. Ada yang kurang atau apa, nah nanti yang kedatangan berikutnya bisa jadi lebih bagus lagi, biasanya sih gitu. Siap, betul. Apalagi kan sekarang kan lagi memanasnya gitu loh Pak, saya kira. Ya, yang di Ukraina itu. Saya kira yang kemarin itu sebelum adanya isu perang itu kan sudah beli kan. Siap. Ya, saya kira kan itu udah beli, saya kira. Oh, berarti kayaknya tinggal menunggu aja. Artinya kan tinggal menunggu. Ini nggak apa-apa, nanti tinggal ditunggu kelanjutannya. Siap. Oke Pak. Ini lalu untuk ini tadi kan mengenali situasi dari segi proses, struktur dan yang lainnya. Lalu yang kedua, yang berikutnya ini terkait dengan tujuan dan keinginan personel itu terkait dengan tujuan masalah. Lalu yang berikutnya terkait dengan hubungan antar personel. Ini kan masih mengenal situasi ya. Jadi hubungan antar personel itu kaitannya dengan stakeholder-nya. Nah, lalu yang berikutnya terkait dengan struktur hierarki. Hierarki ini, ini terkait dengan urutan. Hierarki urutan terkait dengan, kalau tadi kan wewenang ya Pak ya, artinya ada wewenang dan tanggung jawab yang ada dari suatu sistem tadi. Di mana hubungan wewenang antara stakeholder satu dengan yang lainnya, itu bisa jadi tidak ada crossing. Pasti dia balancing kan ya, maksudnya nggak mungkin kan dari atas memberikan pengajuan ke atas, dari bawah pengajuan ke atas. Nah, struktur hierarki atau struktur
dasar dari sistemnya itu bagaimana seharusnya, apakah berlaku top down atau arah kebijakannya itu dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Nah ini kita harus mengenali pola perilaku sistemnya itu sendiri gitu. Lalu yang berikutnya ini yang terkait dengan sumber daya. Nah sumber daya ini berkaitan nantinya dengan data sebenarnya Pak. Nah ini kan sumber data dan informasi dan sumber daya yang tersedia. Sumber daya itu dari si peneliti ya, artinya apakah peneliti ini mampu nggak untuk bisa menyelesaikan, baik itu terkait dengan dari sisi waktu atau mungkin dari sisi tenaganya, seperti itu. Ini terkait dengan sumber daya. Nah, untuk gambaran ini biasanya, Rich Picture ini paling efektif biasanya untuk bisa menggambarkan kompleksitas begitu. Nah, gambaran dari soft system juga bisa kita gambarkan. Lalu, nah ini ringkasan kemarin yang kita sudah belajar ya, dari ringkasan Rich Picture itu juga bisa kita gambarkan dalam bentuk gambaran kartun begitu ya. Nah ini kemarin belum kita bahas. Kalau Rich Picture versus deskripsi verbal. Deskripsi verbal itu begini Pak. Kalau Rich Picture itu kan kita punya gambar. Kalau deskripsi verbal itu adalah Bapak menyampaikan. Penyampaian masalah ini disampaikan hanya dengan cara kita untuk mengkomunikasikan. Nah, biasanya deskripsi verbal ini itu seperti contohnya saat Bapak mempresentasikan tugas akhir melalui proposal bab 1 itu. Nah, itu adalah deskripsi verbal. Begitu. Nah, kalau di sini dikatakan kelebihan Rich Picture dengan saat kita mendeskripsikan secara umum begini, itu lebih mudah kalau kita menggambarkan masalah sistem kita ke dalam bentuk gambar Rich, gitu, Rich Picture tadi. Karena yang pertama ini tidak perlu berurutan. Artinya kalau Bapak punya, ini contoh ya Pak ya, kalau kita ngerjakan bab 1, 2, 3 aja. Bab 1 itu paling susah kan. Karena kita harus memberikan urutan, runtutan. Awal masalah ini tuh di mana gitu kan. Pasti ada sumber data-datanya gitu kan. Nah, terus antara bab 1 ke bab 1. Paragraf 1 ke 2. Ini kadang Bapak kalau saya sih kalau mengerjakan di bab 1. Ini urutan alurnya itu kan harus tertata begitu kan. Nah, ini biasanya kita perlu urutan. Sedangkan kalau kita di Rich Picture itu kan 7 poin ya. Terus ini langsung dicerita A, B, C begitu. Jadi nggak perlu kita ngomongkan urutan masalahnya itu di mana, tidak. Tapi kalau di Rich Picture adalah kita fokusnya adalah satu masalah ini dilihat dari sudut pandang stakeholder A. Gitu kan, stakeholder B, stakeholder C begitu. Seperti itu. Lalu yang kedua, menunjukkan situasi secara keseluruhan. Nah ini, di Rich Picture itu kita bisa menggambarkan kompleksitasnya. Kompleksitas kayak tadi yang saya bilang ya Pak. Dikatakan suatu sistem itu kompleks, artinya adalah keterlibatan dari stakeholder-nya itu banyak. Gitu. Jadi kalau di gambar verbal, mendeskripsikan dengan masalah itu dengan deskripsi verbal, itu biasanya kompleksitasnya akan tidak nampak. Tapi kalau Bapak tunjukkan, oh ini loh, keterlibatannya itu ada orang A, orang B, orang C. Nah, lalu biasanya yang selalu terjadi masalah itu adalah misalnya antara orang A memberikan informasi ke orang B, itu kan jelas, kelihatan kan di Rich Picture kita. Nah, di deskripsi verbal tidak begitu. Seperti itu. Dapat dibaca dari berbagai arah. Ini mungkin sudah jelas ya Pak ya, karena kan kalau Rich Picture kan tidak kita ngomongnya ini duluan, siapa duluan, tidak. Ya kita ceritakan aja, tanpa alur pun tidak masalah, akan lebih mudah kan dengan Rich Picture tadi. Gitu. Informasi yang terkandung di dalamnya dapat diproses secara paralel. Nah, Rich Picture itu bisa menggambarkan sisi-sisi yang secara umum gitu ya. Nah, kita bisa mengambil poin. Nah, ini tidak
tidak berurutan begitu bisa, tapi kita bisa gambarkan itu secara bentuk sifatnya ini adalah paralel. Alat komunikasi yang sifatnya efektif dan sifatnya ini adalah potensial. Mungkin ada yang ditanyakan, ini mungkin Bapak harus lebih hati-hati Pak nanti saat mendeskripsikan masalah di bab 1 tadi. Itu harus ada panjang kalau nggak salah. Jadi ada jadwalnya itu kok ngomongnya jadwal apa sih Pak? Kalau menunggu kapal itu apa namanya? Jadi kapal itu sering antri begitu. Nah itu di tahun berapa? Realitanya itu ditunjukkan pada tanggal sekian. Misalnya bila ada kapal datang, itu ada antrian kapal, di mana waktu tunggu antrian kapal adalah sekitar berapa menit. Gitu. Padahal dari undang-undang pemerintah, waktu tunggu kapal itu tidak boleh lebih dari sekian. Nah itu ditunjukkan. Lalu yang kedua, misalnya seingat saya itu ya, terjadi kecelakaan di dermaga itu. Jadi pada tahun sekian, saya lupa ya, pada tahun berapa itu ada kebakaran di dermaga yang ada di Bali. Padahal dermaga yang ada di Bali itu hanya satu saja. Nah, kalau hal ini misalnya kebakaran pada satu kapal di dermaga itu terjadi, nah otomatis mempengaruhi kondisi yang ada. Nah, otomatis terjadinya kemacetan ya di alur kedatangan pada kapal tadi, misalnya begitu. Nah itu kita tunjukkan Pak urutan dari macam-macam kejadian. Paling tidak menurut saya biasanya beberapa mahasiswa itu untuk menggambarkan atau mendefinisikan masalah itu kurang ada bukti Pak. Coba dilihat lagi. Kalau setiap kali Bapak menceritakan ini tidak mungkin terjadi, nah itu jangan begitu. Tidak boleh kita mengklaim bahwa seharusnya begini. Nah, harusnya adalah kita harus memasukkan unsur penelitian atau mungkin memasukkan unsur analisis dari peneliti yang sebelumnya untuk kita masukkan ke dalam bentuk simpulan masalah tadi. Gitu. Mungkin ada yang ditanyakan dulu. Kemarin jadwal terkait dengan Bapak membuat judul dengan Pak Joko itu sudah fix, Pak. Kan Bapak kemarin menawarkan judul kan? Nah, apakah judul yang ditawarkan tadi masih berubah-ubah atau bagaimana? Kalau kemarin Dari Kaprodi sudah mengeluarkan keputusan, sudah disetujui Bu, itu dari Kaprodi. Tapi nanti seiring berjalannya waktu dan progres pembuatan skripsi, apabila diperlukan dan memang ada masukan dari dosen pembimbing, bisa dirubah sedikit mengenai judul Bu, tapi kurang lebih temanya sama. Siap. Tapi dosennya sudah dibagi kan? Dosennya ini Bapak kurang lebihnya tema judul perubahan mungkin sedikit-sedikit saja gitu demikian. Oh gitu. Ya, berarti kan ini tinggal ini ya Pak ya, mengasah kembali, lebih mengasah. Kalau kemarin kan judulnya aja. Kemarin presentasi bab 1 atau sampai bab 3? Masih bab 1 Bu. Sekarang bab 1. Proses koreksian sama pengumpulan baru tahun. Ini diumpulkan lagi berarti. Sebelum liburan kayaknya ya Pak ya. Kejar tayang terus ini berarti. Ya Bu.
kapan Pak berarti ini terakhir? Minggu ini? 25 terakhir Bu. Oh, 25 itu Senin kalau nggak salah ya? Senin. Oh iya, berarti Bapak ditagih sebelum hari raya. Nanti nanti ada PR berikutnya lagi kayaknya. Itu. Katanya sih nggak tahu, katanya dengar-dengar kok bulan Juni terlambat atau apa sih? Infonya bulan Juni itu bersamaan dengan yang 42 Iya karena katanya. tahun dia ada satu kali pelaksanaan. Oh berarti gabung nanti sama 42 Pak? Maksudnya wisudanya? Berarti apa dalam 1 tahun itu ada 2 angkatan? Langsung gitu ya? Untuk sementara Siap, info sementara seperti itu. Oke Pak. Ramai berarti gitu. Untung yang 42 cuma 7 orang ya Pak ya. Kalau banyak tambah ribet ini. Ya kan 42 kan cuma 7 orang. 7 atau 6 sih. Sedikit kok kayaknya. Yang 42. Kapan hari itu yang kan banyak itu. Yang 38, yang 39 berapa itu. Dulu pernah ya. Gitu. Oke, kita lanjutkan lagi Pak ya. Nah ini, elemen yang di rich feature, ini ada beberapa, tadi ada struktur, ada proses, dan hubungan antara struktur proses dan antar proses juga digambarkan di rich feature ini. Nah, lalu penggambaran rich feature, kemarin sudah kita pelajari juga ya. Kalau di rich feature itu ada hard fact dan soft fact. Jadi kalau hard ini adalah struktur fisik, proses, dan pencatatan data, serta interpretasi dari statistik dan hubungan informasi. Ini bisa kita gambarkan. Oh ya, kalau saya tadi masih ingat, bab 1 itu Pak, biasanya. Untuk Bapak lebih memudahkan, biasanya ya, bisa loh kalau dibuat rich feature. Biasanya kan kalau di awal itu kan kita mendefinisikan masalah. Nanti di terakhir, saat kita bilang meringkas, oleh karena itu, judul penelitian ini biasanya kan begitu ya, perlu untuk diangkat kan begitu kan di bab 1 itu kan kesimpulan. Oleh karena itu penelitian ini perlu kan untuk diangkat. Nah, biasanya kita berikan gambaran paparan Pak. Nah, itu biasanya kita bisa pakai rich feature atau bisa menggunakan metode apapun lah untuk menggambarkan model yang secara umum tadi. Kalau Bapak paparan di bab 1 itu kan biasanya kan tulisan kata-kata banyak gitu ya. Menurut ini tidak sesuai dengan undang-undang. Nah, tapi biasanya kajian gambaran masalah itu belum tergambar. Nah, waktu di terakhir sebelum kita menuju kepada tujuan pada penelitian ini gitu. Nah, itu kan kita bisa menggambarkan gambar secara umum. Berikut ini adalah gambaran secara umum begitu ya. Oleh karena itu kan dari gambaran umum itu kan nanti penguji dan pembimbingnya itu bisa memberikan apa ya, bisa kita itu bisa menyampaikan gitu bahwa gambaran masalah kita itu sekompleks ini, atau mungkin gambaran masalah kita itu terkait dengan alur proses ini gitu. Itu boleh Pak gitu. Karena menurut saya biasanya akan lebih memudahkan ya. Biasanya kan kalau penguji itu kan nggak mungkin mengikuti panjang gitu. Nah di terakhir itu nanti Bapak bisa rangkum sebelum menuju ke bab 2-nya. Seperti itu. Nah ini, tapi soft fact itu ada opini, gosip. Biasanya kalau di penelitian jarang ya kita pakai gosip. Biasanya paling nggak opini ya. Opini, hubungan interrelasi, dan hubungan simbiosis.
Nah, biasanya kalau kita menyangkut suatu opini itu didasarkan, misalnya kayak tadi ya, stakeholder A ada konflik dengan stakeholder B. Nah, konfliknya yang terjadi adalah misal penyampaian informasi. Nah, oleh karena itu perlu dilakukan studi terkait dengan pembuatan sistem informasi apa, misalnya begitu. Nah, ini bisa didasarkan dari opini siapa gitu. Oh ya, ini kapan hari pernah ada kalau dulu itu terkait dengan beban kerja. Biasanya beban kerja yang begini, dia selalu membuat suatu macam opini, Pak. Menurut divisi A begitu ya, kan banyak ya yang bilang kegiatan kerja yang dilakukan itu adalah terlalu berat. Nah, itu seperti itu nggak bisa, Pak. Dasar kita melakukan opini itu Bapak sampaikan. Misalnya begini, ini kan penelitian kita itu kan belum dilakukan kan ya. Tapi kita sudah mengkaji, sudah mengamati. Misalnya kalau di kelas ini ada nggak yang mengambil mengenai beban kerja ya? Kalau dulu yang sebelum-sebelumnya ini banyak beban kerja. Beban kerja di divisi kalau dulu saya itu ada yang mariner itu kegiatan amfibi itu apa gitu loh Pak. Jadi dia melakukan kegiatan menyelam, menyetir darat dan di laut juga gitu. Nah, ini kan penuh dengan opini. Biasanya kalau yang topiknya beban kerja ini topik opini ini banyak sekali. Dan kadang-kadang itu malah sering dibantahkan. Nah, ini sering terbantahkan karena banyak opininya. Gitu. Nah, ini kalau menurut saya Bapak bisa sertakan. Saya sudah melakukan kajian dengan berapa orang gitu. Jadi preliminary study bisa Bapak lakukan. Meskipun kegiatannya adalah kegiatan opini. Misalnya dari mewakili tim regu A, misalnya gitu ya. Ini Pak siapa gitu, tim regu B untuk ini, B, C. Nah, dari evaluasi 5 orang, itu boleh Bapak gitu. Ternyata mereka menganggap bahwa beban kerja pada masing-masing bidang itu dianggap berat. Nah, itu. Nah, nanti Bapak kaitkan, kegiatan apa yang berat. Nah, ini tidak dengan bentuk struktur, tapi dengan proses. Kalau beban kerja itu biasanya kan proses, urutan proses. Apa yang dilakukan, apa pekerjaan apa yang telah dilakukan yang membuat beban dia itu banyak kan gitu. Penggambaran sistem kita tidak pada ini ya Pak ya, tidak pada tadi apa? Saya lupa tadi. Tidak pada personelnya. Memang fokus kita personel, tapi proses dan personelnya. Jadi urutan prosesnya apa yang membuat beban kerja tadi menjadi berat, gitu. Saya nggak tahu, ada nggak yang di ini? Pak Jafar apa Pak Jafar itu? Pak Jafar itu topiknya tentang apa? Beban kerja, biasanya kan beban kerja di KRI mana, gitu kan? Pak Jafar SWOT, Bu. Oh, fokusnya di SWOT. Beda berarti ya. Kalau SWOT ini berarti struktur ini Pak, hierarki personel. Nah, ini bisa dikaitkan. Bapak, kalau di SWOT, kalau pakai SWOT begitu urutan ini kewenangan, kebijakan kewenangan. Sebelum kita tahu kan, kalau itu kan nanti kita wawancara kan untuk tahu strength, weakness, opportunity. Nah, itu Bapak harusnya ke masing-masing personel. Biasanya begitu. Maksudnya itu begini kan, kalau strength Bapak ngambil opini dari sisi struktur yang misalnya kan kalau di tempat kami itu kan ada manajer, supervisor gitu loh Pak. Kan di atasnya lagi kan ada lagi. Misalnya kepala divisi. Nah, itu kan bahwa struktur personalnya itu harus ada. Jadi Bapak harus memahami kajian strukturnya, struktur personelnya. Gitu. Lalu siapa lagi? Kalau Pak Ardi apa Pak Ardi? Lagi. Keandalan.
biasanya kalau pesawat yang keandalan. AI. Kalau Pak Willy apa? Kami pakai dinamik, Bu. Oh, rada dinamik. Ya berarti itu speaker tadi Pak, untuk menggambarkan secara umum gitu. Biasanya gitu. Perlu rich picture untuk menggambarkan di bab satunya. Meskipun kadang-kadang begini, kalau di laporan itu tidak ada. Biasanya itu lebih mudah saat kita nanti menjelaskan. Gitu. Kalau saya sih gitu, untuk bisa menjelaskan lebih mudah. Gitu. Apa lagi? Pak Re apa Pak Re? Kalau Pak Re apa Pak Re? Ya apa? Rancang bangun, Jun. Oh, rancang bangun. Oh, bikin anu ya. Pak Jafar kenapa Pak Jafar ini? Pusing kepala Pak. Siap, Bu. Sudah selesai tapi ya Pak ya progresnya ini. Tinggal kumpul ya Pak. Ya, masih ini, Bu, masih di tulisan. Iya. Tapi ada standarnya kan untuk mengerjakan yang di bab satunya itu harus minimal berapa page gitu, halaman gitu. Enggak ya? Tidak ada, Bu. Enggak ada, berarti yang Siap. Pak. Iya. Saya kira kan Siap. ada apa minimal halaman. Kalau pembimbingnya dengan Pak Amadi itu biasanya ada Pak, minimal 4 biasanya begitu. Minimal 4 halaman untuk bab 1. Biasanya ada gitunya. Itu sudah di awal itu sudah tahu begitu. Kami rancang bangun, Bu. Mohon maaf tadi error, Bu. Pak Re ya? Rancang bangun. Nah, itu strukturnya itu tadi, Pak. Kalau yang Bapak Jimmy, proses. Urutan prosesnya itu tahu. Kalau rancang bangun itu kekuatannya ini ya Pak ya, contohnya ya. Kan arahnya itu kan ke bisnis proses. Nah, rancang bangun itu arahnya kan bisnis proses. Sebenarnya harus Bapak gambarkan. Struktur sebelum dan sesudah yang nanti diinginkan itu bagaimana. Gitu. Biasanya ya, untuk kita bisa menggambarkan lebih detail. Kalau yang sebelumnya itu kan misalkan Bapak punya alurnya ya. Ini lebih gampangnya kalau rancang bangun itu untuk menggambarkan elemen proses ini itu Bapak bisa gambarkan ke dalam bentuk flowchart alur tadi Pak. Biasanya begitu kalau saya. Kan kalau rancang bangun kan biasanya kan pakai sistem informasi kan. Nah, mana yang nanti digantikan itu bisa tergambar gitu. Kalau ada flowchart-nya loh ya. Kalau flowchart itu kan ada ini kan Pak. Kalau Bapak lihat ya, yang simbol dokumen gitu loh Pak. Oh ini dokumen pakai manual. Oh ini dokumen tapi dilakukan inputan secara manual. Oh ini tersistem. Oh ini diarsipkan gitu loh. Ada proses yang begitu. Bapak bisa lihat kembali. Kalau yang dibikin alur proses flowchart biasa itu yang Bapak kerjakan pakai bab 3 itu kan nggak ada. Kalau yang flowchart resmi ya, coba Bapak lihat resmi yang gambar alur itu ada. Oh ini yang logo gambar ini, simbol ini itu pakainya terdokumentasi secara manual. Oh ini memasukkan inputnya apa? Inputnya manual atau terotomasi, itu begitu. Ada. Nah, setelah kita menggambarkan alur proses sebenarnya, nah nanti Bapak tunjukkan alur dari yang manual ini loh, membutuhkan waktu lama. Kan lebih enak kalau kita punya alur proses panjang begitu. Gitu. Di alur A ke B itu membutuhkan waktu lama gitu. Jadi kalau biasanya ya Pak ya, model yang verbal saya bilang tadi, deskripsi verbal itu akan susah kita gambarkan. Tapi kalau Bapak punya alur flowchart tadi, itu bisa terjelas, gambar jelas. Nah, contohnya kayak misalnya ya, kayak tadi ya, misalnya kalau Re kan, punya Pak Re kan alur kan. Nah, itu kan Bapak bisa bikin.
Nah, misalnya ya, kita punya alur ini ya. Nah, ini proses misal. Nah, ini kan before-nya. Ini kan nanti ada garis panas sini ke sini. Nah, ini dari A misalnya ya. Nah, ini dari A ke B atau mungkin proses A itu kenapa kok waktunya lama? Nah, ini kan B. Nah, ini dari A prosesnya lama. Nah, ini transfer ke B juga lama kan gitu kan. Nah, ini kalau ini bisa. Nah, nanti proses yang dilakukan misalnya. Nah, misalnya alur ini, nah ini nanti akhirnya alurnya tidak ada B, misalnya begitu. Nah, ini A langsung ke C, misalnya begitu. Tapi kan Bapak sudah ada gambar dari gambarnya. Ini kalau urutan, kalau di penggambaran masalah rancang bangun, ya kaitannya adalah struktur proses. Gitu. Seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi, Pak? Ini sudah lagi. Nah, kita lanjutkan ya, Pak ya. Ini bentuk-bentuk kesalahan saat kita bikin ring feature untuk secara umum. Anggapan bahwa semua gambar harus berhubungan. Nah, ini kayak yang kemarin ya. Jadi belum tentu bahwa satu stakeholder A selalu berhubungan dengan yang B, itu tidak. Bisa jadi tidak. Saling berhubungan juga bisa. Anggapan bahwa risk feature adalah deskripsi sistem saja. Ini untuk kegunaannya, kalau risk feature adalah digunakan untuk mengkomunikasikan. Sebenarnya bukan hanya risk feature, tapi bahasa verbal tadi yang kita gunakan juga kita gunakan untuk sebagai alat komunikasi ya Pak ya. Lalu untuk ini hubungan dan konsekuensi baik secara langsung atau tidak dapat digambarkan dengan jelas. Dan mengurangi kesalahpahaman untuk mendefinisikan sistem yang ada. Pengurangan dari aspek-aspek yang hilang dan mampu mengidentifikasi orang yang memiliki situasi problematik. Penggambaran terkait dengan stakeholder dari fokus utama model. Membantu menentukan isu, konflik, dan masalah yang sifatnya ini adalah potensial. Seperti itu. Nah ini, deskripsi dari sistem yang relevan. Ini, deskripsi sistem menemukan hubungan komponen yang sifatnya ini adalah relevan, baik itu struktur dan prosesnya. Membentuk dasar pembangunan model formal untuk mempelajari dan memanipulasi dari suatu masalah. Nah, kan kita nanti di gambaran risk feature atau di penggambaran model apapun ya Pak ya, ini kan inginnya adalah menggambarkan model problematik kita biar lebih jelas seperti itu. Model tersebut merupakan inti dari semua analisa ORMS, Operation Research yang sudah kita pelajari. Memerlukan pendetailan yang hati-hati dan cukup, sehingga struktur ini penting dan memiliki hubungan proses yang disajikan lengkap ke dalam bentuk model. Jadi kalau risk feature ini kayak tadi ya Pak ya, hubungan sistem itu bukan pada penggambaran masalah kita, tapi hubungan sistem itu bisa kita gambarkan dulu. Nanti kita bisa membatasi masalah tadi dan menunjukkan batasan sistem kita ke dalam bentuk risk feature-nya. Jadi jangan takut untuk membatasi dari masalah dan ditunjukkan aja padanya dari bentuk sistem kita. Seperti itu. Nah ini deskripsi dari sistem yang nanti kita tunjukkan atau mau kita hubungkan itu adalah proses transformasi atau aktivitas dari seluruh sistemnya.
Nah, yang kedua ini paling penting, dan batasan dari sistem kita. Itu. Misalnya kalau di rich picture kan seluruh kaitan stakeholder itu kan terlibat. Nah, nanti Bapak bisa mengerucutkan. Saya hanya membahas terkait dengan hubungan A dengan B, misalnya begitu. Atau mungkin hubungan A saja. Itu bisa. Lalu di gambaran sistem ini juga bisa menggambarkan komponen dan subsistemnya. Nah ini komponen dan komponen subsistemnya. Biasanya kan kalau dari sistem itu kita punya subsistem. Nah ini penggambaran dari subsistem tadi itu biasanya terkait dengan tujuan subsistem tadi, Pak. Misalnya ini ya, kalau kita ngomong terkait dengan perbaikan gitu ya. Hubungan terkait dengan masalah perbaikan itu kan adalah terkait dengan divisi maintenance, divisi keuangan gitu ya. Lalu dari pihak hierarki yang paling atas juga, dari atasan kita. Nah, kalau kita ngomongkan subsistem, nah subsistem ini kita bisa bagi mengklasterkan tadi. Terkait dengan subsistem pengadaan, bagian pengadaan, dan subsistem di bagian keuangan. Nah, kalau kita ngomongkan terkait dengan tujuan dari subsistem pengadaan itu adalah bagaimana kita bisa memberikan jadwal yang nantinya jadwal tadi itu adalah meningkatkan dari sisi keandalan sistem. Gitu kan? Nah, jadi artinya subsistem ini memiliki satu tujuan, Pak. Nanti subsistem yang lainnya punya satu tujuan. Gitu. Nah, kalau kita ngomongkan sistem secara keseluruhan itu adalah inginnya adalah menyelaraskan hubungan subsistem yang ada di dalamnya. Di sini kan menstabilkan komponennya. Seperti itu. Input yang masuk ke dalam sistem dan input yang output yang keluar ini juga dikaitkan. Di gambaran terkait dengan sistem tadi. Pendekatan sistem yang relevan, ini pendekatannya tadi kita sudah jelaskan ya Pak ya. Pendekatan itu dari sisi struktural ataukah dari sisi proses. Ini Bapak harus kaji dulu. Ini contohnya, pendekatan struktural itu adalah isu yang dipilih untuk studi yang mendalam mengusulkan terkait dengan struktur khusus. Biasanya ditemukan pada situasi, hubungan situasi. Nah, makanya untuk mengurangi suatu ambiguitas, ini begini mungkin. Untuk mengurangi ambiguitas, penyebab dari resiko ketidaksesuaian dari struktur yang ada, keambiguan. Nah, ini contohnya kalau tadi yang punya Pak Re tadi, strukturnya itu kan urutannya banyak. Nah, bentuk hubungan subsistem yang manual itu kan bentuknya adalah ambigu. Bapak ini bisa tunjukkan. Misalnya di sini dilakukan pencatatan, tetapi kenapa ya di proses yang berikutnya juga dilakukan pencatatan? Nah ini kan adanya ambigu. Berarti artinya apa? Input yang dilakukan tinggal dokumen yang selanjutnya atau yang kurang tinggal diselipkan, kan sudah dilakukan sebelumnya. Pengumpulan berkas sudah dilakukan sebelumnya ya. Jenjang kepangkatan yang dulu kan sudah dilakukan. Nah, berarti tidak perlu mengumpulkan lagi, misalnya begitu. Kalau kita ngomongkan dari tingkat keambiguan, nah, hal-hal semacam itu Bapak bisa munculkan masalahnya. Ini masih struktur ya, analisa dari pengamatan dan pengalaman dari suatu model itu akan lebih mudah saat kita mendefinisikan pendekatan struktur ini, Pak. Tapi jangan sampai ini ya terpaku begitu ya, bahwa mendeskripsikan struktur itu kadang-kadang kita terjebak pada konteks pengalaman kita. Nah ini yang kadang-kadang
salah paham. Contohnya kalau misalnya di punya Pak Re itu biasanya ya, kajian terkait dengan rancang bangun itu biasanya itu mesti bilang gini, kalau tidak ada sistem rancang bangun ini, itu akan membuat jadi lama gitu. Biasanya begitu. Jangan begitu. Tunjukkan dasar penelitian atau mungkin tunjukkan opini, kayak tadi loh, opini. Opini dari beberapa macam personel atau stakeholder yang lain. Gitu. Kita bisa munculkan itu. Kalau pendekatan proses, pendekatan proses tidak menggunakan asumsi yang dibuat mengenai struktur sistem yang jelas. Biasanya dalam melakukan evaluasi kinerja, menentukan dari sisi mana sistem tersebut dilihat. Nah ini, proses mana. Yang kemudian untuk menentukan proses transformasi utama. Nah, kayak tadi, memangkas dari proses bisnis itu bisa kita dekati dengan pendekatan proses, Pak. Jadi kajian proses ini bisa. Atau kalau punyanya Pak Jafar itu kan tentang apa tadi? SWOT analisis. SWOT itu struktur, salah struktur. Kan biasanya kan kalau ada masalah, jadi munculkan dulu bahwa pentingnya kita melakukan kajian strategi itu untuk apa. Gitu. Contohnya ya Pak ya, misalnya begini, sekarang kan konflik pengaruh lingkungan itu beredar. Misalnya kalau punya Pak Jafar, misalnya kan tentang kajian strategi itu harus berubah karena lingkungan itu sudah mulai banyak berubah. Contoh yang pertama terkait dengan kajian revolusi 4.0. Nah, ini kan otomatis bisa mengancam. Lalu yang kedua, kajian terkait dengan lingkungan yang berubah juga, misalnya efek terkait dengan COVID yang belum reda, ini kan mempengaruhi kondisi lingkungan. Atau mungkin konflik di luar sana, internasional. Nah, itu Bapak juga bisa kaitkan. Di mana ancaman-ancaman dari luar itu juga mempengaruhi struktur yang ada di dalam sistem kita. Gitu. Itu misalnya yang punyanya Pak Jafar tadi. Nah ini, 4 aturan identifikasi komponen input-output. Semua aspek yang berpengaruh terhadap sistem dan yang pengaruhnya tidak signifikan merupakan input dari lingkungan sistem. Nah ini, kaitan terkait dengan proses itu biasanya kita tahu urutan ya Pak ya, inputan, outputan terkait dengan sistem kita. Nah biasanya perlu penggambaran proses itu untuk kita bisa membatasi terkait dengan proses masalah kita. Nah ini terkait di lingkungan sistem. Kondisi lingkungan bisa Bapak tunjukkan. Misalnya terjadinya kebakaran di dermaga gitu ya. Itu kan adalah kondisi yang tidak selalu terjadi. Nah, tapi bisa jadi resiko itu mengancam. Nah, hal-hal yang begitu bisa kita munculkan untuk bisa membuat masalah kita itu menjadi lebih besar. Maksudnya masalah besar itu kajian terkait dengan topik yang kita pilih itu memang perlu untuk diangkat. Gitu. Jadi hal-hal dari lingkungan Bapak kaitkan juga di dalamnya. Gitu. Semua aspek yang secara langsung atau tidak dikendalikan dari sistem dan tidak berpengaruh itu bisa kita munculkan ke dalam sistem kita. Nih. Semua entitas yang merupakan bagian dari struktur, ini juga kita masukkan. Entitas itu komponen stakeholder-nya. Semua aspek yang tidak dipengaruhi sistem atau bukan bagian dari struktur proses dapat diabaikan. Nah ini biasanya kita gambarkan dulu, kita munculkan, nah, nanti kita buat sebagai batasan sistem kita. Ya ini tidak kita munculkan. Seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan dulu dari gambaran ini.
Nah, yang di model ini Pak, model itu adalah bentuk konseptualisasi ya, bentuk model konseptual, dan ini biasanya untuk mendeskripsikan, di sini kan analogi dari yang digunakan untuk visualisasi, bentuk visualisasi. Biasanya analogi ini kan karena dia adalah simbolik atau simbol, makanya kita gunakan itu sebagai analogi atau sebenarnya untuk kita sebagai observasi dasar awal. Sistem modeling ini adalah aktivitas pembentuk model. Jadi biasanya ini digunakan untuk menggambarkan seluruh aktivitas bentuk pemodelan yang kita gunakan, yang nantinya itu untuk membantu kita untuk mendeskripsikan suatu masalah. Seperti itu. Ini ada model ikonik, Pak. Nah, ikonik itu contohnya peta itu adalah ikonik peta. Nah ini kan bentuknya adalah skala dan detailnya itu akan lebih sedikit. Peta itu bisa kita gambarkan sebagai model juga, bentuk model seperti itu. Merepresentasikan macam terkait entitas, konsep dan simbol-simbol. Biasanya kalau model simbolis itu bisa ya kita gunakan terserah apapun, tapi yang pasti adalah lebih mudah di mana model atau simbol tadi itu adalah kemudahan kita untuk mendeskripsikan atau mendefinisikan suatu masalah kita. Jadi jangan sampai kita bikin simbol tapi orang lain tuh susah untuk mengerti. Nah itu yang biasanya sering terjadi. Nah ini kalau model bentuk model simbolik itu ini presiden diagram itu salah satu. Itu kalau di presiden itu seperti di ini loh Pak, model analisa resiko itu. Biasanya kan kita bentuk presiden diagram bulatan-bulatan itu sebagai simbolik kita kan. Nah ini critical path scheduling. Nah itu kan dibentuk dari lingkaran-lingkaran juga. Atau mungkin simbol matematis yang kemarin kita pelajari, misalnya kayak X1, X2 itu kan simbol matematis ya, Z itu sebagai fungsi tujuan misalnya begitu. Nah itu adalah simbol matematis. Kalau simbolis mungkin banyak ya. Nah analogi itu seperti ini simbol S coret itu. Nah gimana kan di situ kan kita punya aturan P coret. Nah itu adalah simbol objek yang muncul untuk merepresentasikan dari kondisi yang sudah ada. Ini model analogi. Seperti itu. Seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan dulu, Pak. Nah, untuk yang minggu depan, ini rencana saya ya, Pak. Ya kan kalau tadi kan Bapak sudah tahu kan terkait dengan judul penelitian yang sudah Bapak lakukan kan ya. Nah, untuk yang minggu depan itu adalah bagaimana Bapak menggambarkan model masalah di TA yang Bapak gunakan itu ke dalam bentuk model, bentuk gambar model. Terserah, mau bentuk modelnya itu adalah model ikonik, model matematis, atau Bapak pakai flowchart begitu ya, di dalam bentuk strukturnya, atau menggambarkan ke dalam bentuk struktur. List feature. Itu boleh. Saya ingin tahu bagaimana Bapak mendefinisikan atau menggambarkan dari sistem yang Bapak kaji. Seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan? Yang bertanya, Bu. Ya. Untuk TA atau skripsi kami kan membahas tentang analisa pengaruh pakai SEM, Bu. Oh iya. Nah, untuk yang kami angkat kan judulnya kan analisa pengaruh, kompetensi, dan motivasi terhadap profesionalisme, Bu. Itu untuk di 3 variabel itu sebenarnya kalau secara data memang tidak ada masalah, tapi ada masalah tapi berdasarkan opini ataupun pendapat dari expert. Nah, untuk masalahnya tersebut itu tetap dimasukkan atau hanya sebagai analisa saja, Bu? Jadi tidak perlu ada masalahnya demikian. Oh gini Pak, kan Bapak sudah tahu bahwa ada 3 kata kunci tadi kan? Ya. Tadi Pak? Kompetensi, motivasi, dan profesionalisme. Nah, kompetensi, motivasi, dan profesionalisme. Ini kan berkaitan kan ya.
Nah, cuman kan kaitannya bagaimana itu kan yang Bapak uji kan. Ya. Nah, yang digambarkan terkait dengan model ini kita tidak membahas mengenai tujuannya tadi. Tapi mengapa itu jadi penting? Kalau di bab 1 kan begitu ya. Siap. Mengapa itu jadi penting? Nah, ini kita bentuk ke dalam model. Kenapa? Kan Bapak harus cari dulu. Menurut dasar teori ini, motivasi itu kenapa harus penting? Nah, bisa dari teori ataupun dari kajian, Pak, yang Bapak gunakan. Misalnya begini ya, Pak ya. Dari data yang sudah ada, ternyata dulu pernah dilakukan pelatihan ini, Bu. Ini kalau kita pakai bahasa verbal tadi ya, Pak ya. Ternyata sudah dilakukan, itu tidak berpengaruh signifikan. Nah, begitu misalnya. Atau mungkin pelatihan itu, kita sudah melakukan pelatihan, baik di pelatihan, tapi belum memotivasi. Misalnya begitu. Artinya kan Bapak mencari alur mengapa sih hubungan kaitan motivasi dan profesional itu perlu untuk kita kaji dulu kan ya Pak? Iya. Bagaimana kondisi real yang di lapangan dulu Pak? Kondisi saat ini Bu Iya. ya? Jadi tidak membahas, kalau di bab 1 ya Pak ya, mohon maaf. Kalau di bab 1 tidak kita bahas terkait dengan urutan tadi. Kalau struktur konseptualnya sudah terjawab kan, Bapak Pak Azin kan sudah tahu ya. Oh di teori ini sudah ada. Ya. Teorinya itu menurut saya kalau Bapak mengerjakan bab 1 ini sudah berhasil dengan baik gitu ya. Kan Bapak ini menggunakan, kalau bab 1 ya, itu adalah menggunakan bahasa verbal kan. Kan paragraf 1, 2, 3 itu kan berkesinambungan kan ya pasti ya. Nah, kesinambungannya itu Bapak munculkan saat ini. Saya ingin tahu aja nih. Ke dalam bentuk model. Kalau di bab 1 kan tulisan kan. Cuman kalau, nah bagaimana tulisan itu ditunjukkan, misalnya Bapak bikin alur aja ini, oh ini mempengaruhi hal ini, gitu. Itu bisa, seperti itu. Atau pakai model gambaran kausal lah, istilahnya begitu kan. Bab 1 ini saya itu mau cerita tentang ini Bu, inti poinnya kan gitu. Kalau di metodologi penelitian atau apa ya di kuliah Bapak, Medpen itu kan begitu. Bab 1 itu meringkas mengenai gagasan utama apa yang Bapak buat. Nah, alur 1 nanti ke alur kedua, itu masih nyambung nggak ngomong konteksnya? Tuh, 2 ke 3, itu bagaimana? Tapi kalau misalnya hubungannya Bapak, saya nggak ikut alur aja Bu, tapi ya udah bikin kaitan aja, boleh juga. Kaitan masalah saya itu di sini, begitu. Jadi mendefinisikan masalah saja Pak, mendeskripsikan masalah seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi dulu. Contoh lagi punyanya Pak Jafar, kayak SBOT. Kalau SBOT kan ya itu tadi, kita tidak bahas isi nilai S, nilai B, O, dan T-nya tidak, bukan. Tapi mengapa permasalahan pada pembahasan analisa SBOT analisis di misalnya ya di KRI perang ini perlu untuk dikaji. Mengapa? Apakah saat ini orangnya kurang siap? Atau mungkin personelnya kurang paham terkait dengan misi tadi, misi KRI secara keseluruhan? Atau mungkin kayak dulu itu pernah ada itu yang sebelumnya. Ini Bu, karena organisasi ini adalah organisasi yang baru. Apa itu dulu? Pasarkan atau apa gitu Pak? Saya lupa. Dulu itu yang buat itu punyanya Pak Faisal. Saya masih ingat punya Pak Faisal dulu pakai SBOT. Pak Faisal yang Madura itu loh Pak. Soalnya kan itu. Nah itu juga gitu, membahas gitu. Nah kenapa kok dibahas? Karena
organisasi ini agak baru, Bu. Dia masih baru terbentuk, kalau nggak salah dulu itu masih 1 atau 2 tahun. Makanya saya membuatkan SWOT analisis ini untuk membantu mereka di dalam menyiapkan kompetensi, misalnya begitu. Nah, begitu boleh. Seperti itu. Mungkin ada yang ditanya dulu. Ya gitu ya Pak ya. Ada kesusahan dulu dari sini Pak. Masalah ya di hari Senin nanti kita akan bahas dan diskusi lagi seperti itu. Mungkin ada yang ditanya sebelum saya akhiri. Saya akhiri dulu ya Pak ya. Terima kasih. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi minggu depan. Yang menjalankan puasa selamat menjalankan puasa. Ya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.